Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As-Siddiq Restu Amanda dengan NIM 1222060059 dengan nama ilmiah yaitu Uraganum vulgare. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi esai saya yang berjudul biogas sebagai pembantu kehidupan dalam bermasyarakat. Biogas diolah dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob. Gas yang dihasilkan dari sebagian besar gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2 dan beberapa kandungan gas yang jumlahnya kecil. Energi yang terkandung dalam biogas tergantung dari konsentrasi CH4-nya. Semakin tinggi kandungan CH4, maka semakin besar pula kandungan energi pada biogas, dan sebaliknya semakin kecil kandungan CH4, semakin kecil juga energi pada biogas. Faktor yang menjadi pengaruh produksi gas CH4 di dalam biogas adalah hubungan antara jumlah karbon C atau C dan jumlah nitrogen atau N yang terdapat pada bahan organik, dinyatakan dalam terminologi rasio C6. Rasio C6 yang baik pada seluruh adalah berkisar antara 25:1 atau 30:1. Kotoran sapi mempunyai rasio C-6 sebesar 18. Karena itu perlu ditambah dengan bahan lainnya yang mempunyai rasio C-6 yang baik. Bahan tambahan yang dapat digunakan berupa bahan organik seperti sampah pertanian, sisa dapur, sampah buah-buahan, sayuran, dan sampah organik lainnya. Bahan bahan tersebut harus terhindar dari bahan sampah non-organik seperti gabus, beling, plastik, dan sampah non-organik lainnya. Masalah yang terjadi di Indonesia mengenai kelangkaan sumber daya energi yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan kebijakan untuk mendorong pengurangan konsumsi bahan bakar fosil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan yang dituangkan dalam bentuk sasaran primer energi mix nasional tahun 2025. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi target tersebut adalah penggunaan biomasa sebagai sumber energi atau bisa disebut sebagai biogas. Di masyarakat, sekam padi merupakan suatu sampah yang dihasilkan oleh padi yang sudah dipisahkan antara isiannya dan penutupnya. Nah, dalam sekam padi tersebut adalah salah satu sumber biogas, karena di dalam sekam padi ada salah satu bahan organik yang memiliki rasio C-6 tinggi. Sekam padi memiliki lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lema dan palea yang bertautan. Pada proses penggilingan beras, sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan pakan ternak dan limbah penggilingan. Kadar karbon pada sekam padi sebesar 38,9% dan kadar nitrogen dalam sekam padi sebesar 0,6%. Biogas merupakan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan
Tidak hanya orang-orang di luar kota saja yang bisa merasakan energi tersebut, tetapi orang kampung pun bisa. Apalagi dalam lingkungan bermasyarakat, sangat membantu karena bermanfaat serta sekaligus mengurangi sampah-sampah organik yang ada. Teknologi tersebut tidak bisa digunakan langsung di dalam lingkungan bermasyarakat karena membutuhkan penanganan yang khusus oleh orang-orang yang paham terhadap ilmu tersebut. Oleh sebab itu, di dalam suatu masyarakat minimal ada sumber daya manusia yang paham akan hal itu. Tidak lepas dari itu, biaya yang digunakan juga cukup mahal. Perlu digelontorkan dana langsung dari pemerintah. Tetapi dengan adanya biogas tersebut dapat menjadi penghasilan sampingan ataupun penghasilan utama bagi masyarakat yang berada di perkampungan dan juga manfaat yang dihasilkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera meluncurkan teknologi tersebut, tidak hanya omongan belaka yang menarik simpati rakyat, yang dirasakan juga bukan hanya pemerintah, masyarakat pun dapat merasakannya. Ada beberapa potensi yang dapat dijadikan biogas, antara lain tahu, karena di dalam tahu dalam tahu tersebut ada yang namanya itu limbah. Limbah tahu itu ada limbah cair dan ada limbah padat. Limbah cair ini biasa dibuang langsung ke dalam uh, ke dalam uh, ke dalam limbah cair adalah limbah yang dihasilkan oleh proses pencucian, perebusan, dan pengepresan dan pencetakan tahu. Oleh karena itu, limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Dalam limbah cair tahu memiliki karakteristik dan mengandung bahan organik tinggi dan kadar BOD, COD yang cukup tinggi pula. Jika langsung dibuang ke dalam tanah, jelas sekali akan menurunkan kualitas di lingkungan, sehingga industri tahu memerlukan suatu pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi beban pencemaran yang ada. Yang kedua yaitu limbah padat. Limbah padat dihasilkan oleh proses penyaringan dan pengumpulan. Limbah ini kebanyakan oleh pengrajin dijual dan diolah menjadi tempe rebus, kerupuk ampas tahu, pakan ternak dan diolah menjadi tepung ampas tahu yang akan dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan roti. Tidak hanya itu, tahu tahu limbah tahu tersebut bisa juga digunakan sebagai biogas yang yang organik gitu. Oleh sebab itu jadi di dalam industri tahu itu, tahu tersebut tidak dibuang atau tidak dibuang sia-sia begitu saja. Yang kedua yaitu sampah basah rumah tangga. Sampah basah rumah tangga ini menjadi salah satu penyebab lingkungan menjadi membuahkan atau menghasilkan bau yang tidak sedap. Oleh sebab itu, dengan adanya biogas tersebut, sampah basah rumah tangga bisa dijadikan sebagai pembuangan yang bermanfaat dan bisa juga sebagai penghasil energi yang alami gitu. Manfaat-manfaat yang dapat ditimbulkan juga banyak, seperti biogas ramah lingkungan, dapat mengurangi polusi air dan tanah, menjadi
pupuk organik. Nah, biogas tersebut tidak hanya menghasilkan energi yang bisa membantu dalam proses lainnya, tetapi di dalam biogas tersebut juga terdapat proses sampingan, yaitu menghasilkan pupuk organik yang bisa menggantikan pupuk kimia. Nah, oleh sebab itu dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa biogas sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Biologi dapat membantu kehidupan masyarakat yang begitu mudah dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan esai tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As-Siddiq Restu Amanda dengan NIM 1222060059.